Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feditya Rahmada Mayanti dengan NPM 22742011607 akan menjelaskan tentang implikasi hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit bank sebagai perjanjian standar. Pertama, kita akan ke bagian latar belakang. Perjanjian kredit bank memiliki peran penting dalam perekonomian, memberikan akses dana kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif atau investasi. Namun, seringkali perjanjian ini disusun dalam format standar yang menguntungkan bank dan berpotensi merugikan nasabah, karena klausulnya yang kompleks dan sulit dipahami. Nasabah yang kurang memahami perjanjian bisa terjebak dalam beban hutang yang semakin tinggi. Kesadaran akan perlindungan konsumen semakin meningkat, mendorong perlunya perlindungan hukum yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan regulasi untuk melindungi nasabah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian. Lalu digitalisasi perbankan termasuk fintech memberikan lebih banyak pilihan bagi nasabah, tetapi juga menambah kompleksitas dan resiko. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen agar tercipta hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, yaitu karakteristik perjanjian kredit bank sebagai perjanjian jaminan. Pertama, yaitu karakteristik perjanjian kredit bank sebagai perjanjian standar. Pertama, yaitu kepastian hukum yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, yaitu standarisasi yang menggunakan template standar untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, yaitu ketentuan yang rinci, yang mengatur jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan jadwal pembayaran secara jelas. Yang keempat, yaitu jaminan, yang memuat ketentuan agunan sebagai perlindungan bank termasuk klausul bakul untuk transaksi tertentu. Yang kelima, yaitu keterlambatan dan denda, yaitu mengatur sanksi keterlambatan untuk menjaga arus kas bank. Yang keenam, yaitu syarat dan ketentuan, seperti mengatur penggunaan dana pinjaman agar sesuai dengan rencana untuk meminimalkan risiko. Yang ketujuh, yaitu klausul penyesuaian sengketa, yang mendapat mekanisme mediasi, arbitrase, atau jalur hukum untuk perselisihan. Yang kedelapan, yaitu pemberitahuan dan pengungkapan. Maksudnya yaitu bank wajib memberikan informasi yang cukup sebelum perjanjian ditandatangani. Yang kesembilan, yaitu fleksibilitas dan negosiasi, yaitu debitur dapat menegosiasikan ketentuan tertentu seperti suku bunga atau jangka waktu. Yang kedua, yaitu implikasi hukum dari perjanjian kredit bank terhadap nasabah. Yang pertama, yaitu bank seringkali mengubah klausul tanpa kesempatan untuk dinegosiasikan seperti suku bunga tetap dan biaya administrasi. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan jujur. Yang kedua, yaitu banyak nasabah kesulitan memahami istilah keuangan dalam perjanjian, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan keputusan finansial yang buruk. Hal ini bertentangan dengan undang-undang yang melarang klausul yang sulit dipahami. Yang ketiga, itu klausul perjanjian seringkali menguntungkan bank, seperti ketentuan penyitaan agunan tanpa proses hukum yang panjang yang merugikan nasabah. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang klausul merugikan konsumen. Yang keempat, yaitu klausul yang mengharuskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat merugikan nasabah yang tidak memahami proses ini, menghilangkan akses ke pengadilan umum, dan hal ini bertentangan dengan hak konsumen untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum. Yang ketiga, yaitu perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit bank di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, seperti membeli produk dan dilindungi dari praktek bisnis yang merugikan.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang hak-hak mereka, yang dapat menyebabkan keputusan merugikan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan mengawasi praktik perbankan dan memberikan sanksi kepada bank yang melanggar. Tetapi pengawasan ini sering dianggap kurang efektif, terutama terhadap bank-bank besar yang memiliki sumber daya lebih banyak. Yang keempat yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit. Pertama yaitu peningkatan transparansi informasi. Bank wajib memberikan informasi yang jelas termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran dalam dokumen yang mudah dipahami. Kedua yaitu edukasi terhadap konsumen. Bank harus rutin mengadakan program literasi keuangan, seperti melalui seminar, workshop, media sosial, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa. Seperti OJK, perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, efisien, dan adil untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Yang keempat yaitu penegakan hukum yang lebih ketat, dengan pengawasan terhadap praktik perbankan yang harus memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggar dan kontrol ketat terhadap iklan yang menyesatkan. Yang kelima, promosi praktik perbankan yang adil. Bank didorong mengembangkan produk yang transparan dengan intensif dari OJK dan pedoman standar pelindungan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.